Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you are in good condition and be blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan saya Taufik Rahman dalam pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris kali ini yaitu tentang adjective order. Namun sebelum kepada materi, marilah kita ketahui dulu silabus dari pelajaran bahasa Inggris kali ini. Pelajaran bahasa Inggris kali ini memiliki kompetensi dasar, yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulisan pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Maka tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan sifat seseorang, hewan atau benda lainnya, kemudian memahami kata sifat yang tepat sesuai dengan konteksnya dalam menggambarkan seorang tokoh idola misalnya. Nah, marilah kita mulai pelajaran kali ini yaitu tentang adjektif. What is an adjective? Apa itu adjektif? Ada yang tahu? Nah, kali ini saya akan menjelaskan adjektif adalah sebuah kata sifat yang memiliki fungsi untuk menerangkan, menjelaskan sifat atau mendeskripsikan kata benda. Dalam bahasa Inggris kata benda adalah noun. Maksudnya, sebuah kata sifat itu memiliki fungsi untuk menjelaskan kata benda. Contoh, rumah besar. Kata bendanya adalah rumah. Maka rumah tersebut dijelaskan oleh kata sifat, yaitu kata sifatnya adalah besar, big. Maka susunan dalam bahasa Inggrisnya adalah big house, di mana big tersebut mempunyai fungsi untuk menjelaskan rumah. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, contohnya dari kata sifat. Beautiful, smart, round. Beautiful itu adalah cantik. Untuk orang atau perempuan, beautiful itu artinya cantik. Untuk pemandangan, untuk benda, beautiful itu artinya indah. Dan untuk suara, beautiful itu artinya merdu. Kemudian, smart. Kita bisa lihat dari gambar bahwa orang tersebut adalah smart atau pandai. Dan yang terakhir adalah round. Contohnya itu adalah round. Round itu adalah bulat. Nah, itu adalah beberapa contoh dari kata sifat. Ketika kita ingin menerangkan kata benda sebagai atribut adjektif, ada kemungkinan kita akan menggunakan lebih dari satu adjektif atau kata sifat. Kita tidak bisa menyebutkan secara acak dan asal, tetapi harus sesuai dengan kaidah atau aturan yang seharusnya. Maksudnya, seringkali kita menjelaskan kata benda itu dengan membutuhkan beberapa kata sifat. Contoh, rumah yang besar berwarna putih. Rumah tersebut dideskripsikan atau dijelaskan bahwa rumah tersebut berwarna putih dan besar. Nah, maka kata sifat tersebut harus mempunyai susunan yang tepat, tidak teracak dan asal. Mungkin di dalam bahasa Indonesia tidak ada ketentuan yang harus menjelaskan bahwa kata sifat itu harus tersusun. Tetapi kalau bahasa Inggris mempunyai aturan penempatan kata sifat yang tepat untuk mendeskripsikan kata benda. Nah, sekarang what is adjective order? Apa sih adjective order? Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa adjective order adalah penyebutan kata sifat yang terdiri dari beberapa kata sifat dalam menjelaskan kata benda. Nah, maksudnya untuk menjelaskan kata benda yang terdiri dari beberapa kata sifat dalam menjelaskan kata benda tersebut, maka itu disebut dengan adjective order.
susunan kata sifat. Sekali lagi, adjective order itu adalah penyebutan kata sifat yang terdiri dari beberapa kata sifat dalam menjelaskan kata benda. Kata sifat tersebut digunakan untuk menjelaskan kata benda yang terdiri dari beberapa kata sifat. Nah, how is the rule of adjective order? Bagaimana aturan kata sifat tersebut, susunan kata sifat tersebut? Nah, susunan kata sifat yang baik dan benar di adjective order adalah yang pertama, determiner, yaitu penentu. Contohnya the, a, an, some, any, few, little, dan lain sebagainya. Yang kedua, opinion, pendapat. Contohnya beautiful, smart, good, ugly, expensive, cheap, dan lain sebagainya. Itu adalah adjektif dalam kategori opinion, pendapat. Maksudnya opinion itu adalah pendapat. Pendapat orang tidak selalu sama dengan pendapat kita. Kita menyatakan bahwa orang tersebut pintar, belum tentu menurut orang lain orang tersebut adalah pintar. Nah, itu karena pendapat, sehingga kata-kata sifat tersebut masuk ke dalam kategori opinion. Selanjutnya, dalam susunan adjective order itu adalah size, ukuran. Big, small, tall, large, long, dan lain sebagainya itu adalah contoh-contoh dari size, ukuran. Penyebutan untuk benda hidup, misalnya orang, itu tidak bisa menggunakan kata big. Lebih tepatnya itu adalah fat, gemuk. Kalau benda mati khususnya bisa menggunakan kata big. Rumah besar, big house. Perempuan gemuk, wanita gemuk, fat woman. Selanjutnya di adjective order adalah age, usia. Contohnya old, tua, young, muda, modern, tradisional, dan lain sebagainya. Kemudian susunan adjektif yang kelima adalah shape atau bentuk. Round, bulat, circle, lingkaran, square, persegi. Kemudian yang keenam adalah color, warna. Susunan adjektif yang keenam adalah color. Jadi semua jenis warna masuk ke dalam kategori color, warna. Misal black, green, yellow, blue, dan lain sebagainya. Susunan adjektif selanjutnya yaitu adalah origin. Origin itu adalah asal. Indonesian, asal dari Indonesia. American, asal dari Amerika. Russian, asal dari Rusia. Japanese, orang Jepang. Sundanese, orang Sunda. Misalnya, I'm Sundanese, saya orang Sunda. Kemudian, adjective order yang ke-8 itu adalah material atau bahan. Wooden itu bahan dari kayu. Golden, emas. Metal, stone, dan lain sebagainya. Contohnya, it's golden ring, itu adalah cincin emas. Dan yang terakhir, noun atau kata benda, merupakan pokok yang dijelaskan oleh kata sifat. Nah, yang termasuk ke dalam noun adalah name of people, nama orang, name of animals, nama hewan, name of place, nama tempat, name of jobs, nama pekerjaan. Contoh, Andrew, nama orang, tiger, nama hewan, Bandung, nama tempat, teacher, nama pekerjaan, soldier, policeman, doctor, dan lain sebagainya. Nah, marilah kita buat kalimat dengan susunan kata sifat yang masih teracak menjadi sebuah kalimat yang betul. Di sebelah kanan ada kata young, smart, Sundanese, slim, beautiful girl. Itu merupakan susunan yang masih teracak. Kita harus paham, harus tahu susunan dari adjective order tersebut.
Nah, marilah kita kategorikan masing-masing kata sifat ini. Yang pertama, young. Young itu adalah muda, yang masuk ke dalam kategori age. Kemudian smart. Smart itu adalah pandai, masuk ke dalam kategori opinion. Sundanese adalah origin, a determiner. Slim, size. Beautiful, opinion, girl, kata benda. Apabila terdapat dua kata sifat yang sama kategorinya, misalnya smart dan beautiful, mana yang harus didahulukan? Nah, untuk mendahulukan kata sifat yang benar adalah lihat huruf alfabet dari kata sifat tersebut. Mana yang lebih awal? Misalnya smart dan beautiful. Mana yang lebih awal? Smart S atau B? Ya, tentunya B lebih dahulu. Maka kata sifatnya harus didahulukan dulu beautiful, lalu smart. Sehingga menjadi sebuah kalimat susunan yang benar adalah a beautiful, smart, slim, young Sundanese girl. Di mana susunannya a adalah determiner, beautiful adalah opinion, smart opinion, slim size, young age, Sundanese origin, dan girl adalah kata benda. Yang artinya a beautiful, smart, slim, young Sundanese girl itu adalah seorang perempuan yang cantik, cerdas, langsing, muda, orang Sunda. Nah, selanjutnya contoh kedua. Lion, big, wild, a strong African. Maka susunan yang benar adalah a strong, wild, big African lion, yang artinya seekor singa yang kuat, buas, besar dari Afrika. Kemudian yang terakhir, flowers, pink, a lot of, white, and beautiful. Sehingga susunan yang tepat adalah a lot of beautiful pink white flower, yang artinya banyak bunga-bunga yang indah berwarna pink dan putih. Paham sampai sini? Maka kalau sudah paham, silakan kalian berlatih untuk menyusun adjective order yang tepat. Please arrange the following jumbled adjective to be correct orders, menjadi susunan yang tepat. Nomor 1, handsome, cat, Asian, a big, fat, young. Lalu yang kedua, ring, golden, several, beautiful, expensive. Yang ketiga, keramik, a white mug, British. Demikian pelajaran bahasa Inggris kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.